Shalom guys, shalom teman-teman semuanya. Hari ini aku akan membawakan satu materi sharing yang mungkin bermanfaat bagi kita. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengawali sharing kita dengan berdoa. Maka dari itu, aku ajak teman-teman buat sama-sama berdoa. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan berkati firman ini agar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Pada hari ini, aku akan menyampaikan satu materi firman Tuhan yang berjudul Jesus My Identity. Nah, sebelum itu, aku akan menanyakan satu pertanyaan simpel, yaitu siapa kamu? Nah, kalau aku ditanya siapa kamu, mungkin aku akan menjawab kalau aku adalah Josephine. Atau aku adalah seorang siswa SMA Kalam Kudus kelas 10. Atau aku adalah seorang yang gemar berenang. Nah, mungkin sebagian orang juga akan menjawab hal yang serupa. Ketika kita ditanya siapa kamu, seringkali kita menjawab dengan jawaban singkat dan umum, seperti nama, umur, hobi, kelas berapa kita sekarang, dan lain-lain. Tapi, semua itu adalah identitas lahiriah yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, nama bisa dipanggil orang beda-beda. Contohnya nih, aku Josephine, tapi bisa dipanggil May, Pin, atau yang lainnya. Umur kita juga bisa bertambah, hobi bisa berubah, bahkan keadaan hidup kita juga bisa berubah. Nah, sebelum lebih lanjut, aku mau mendasari firman ini dengan ayat Alkitab. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama buka dari Filipi 3 ayat 9-10. Aku bacain ya. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, tak melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, lanjut, kita juga mau lihat dari Matius 28 ayat 18. Aku bacain lagi ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan yang terakhir, kita mau lihat dari 1 Petrus 2 ayat 9. Aku bacain lagi ya. "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Nah, mungkin sebagian kita nggak ngerti apa sih ayat yang barusan aku bacain. Nah, tapi aku bakal jelasin ayat-ayat tadi di sharing firman pada hari ini. Oke, nah kita tahu ya bahwa nama, umur, hobi itu adalah identitas lahiriah. Tapi kita juga harus tahu kalau ada satu identitas yang jauh lebih dalam melebihi identitas lahiriah itu. Identitas ini nggak bisa dicabut oleh waktu, keadaan, maupun pendapat orang lain. Identitas itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus bukan dilihat hanya dengan apa yang kita capai, tapi identitas ini adalah identitas yang menggambarkan siapa kita, siapa yang menciptakan kita, dan siapa yang menebus dosa kita. Maka dari itu, penting banget nih, apalagi buat kita nih ya, remaja, untuk mengetahui apa sih, siapa sih Yesus, apa arti Yesus dalam kehidupan kita. Maka dari itu aku akan menjelaskan sedikit buat kalian ya. Nah, Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan Yesus adalah Allah yang berotoritas.
Yesus itu bukan hanya sekedar tokoh sejarah, tapi dia adalah pribadi yang hidup dan berkuasa. Yesus juga memiliki otoritas atas hidup, atas dosa, atas kematian, atas masa depan kita. Otoritas ini diberikan kepada orang percaya, bukan karena layak, tapi karena anugerah dari Yesus sendiri. Nah, aku juga akan mengambil contoh dari kitab 1 Samuel 17 ayat 8. Aku bacain ya isinya. Nah, di sini tuh ceritanya lagi Goliat yang mau berperang dengan bangsa Israel. Nah, Goliat ngomong gini. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan suruhlah ia turun mendapatkan daku." Nah, di ayat ini aku akan meng-highlight satu kalimat yang mungkin dapat kita refleksikan dalam sharing yang berjudul Jesus My Identity ini. Nah, kenapa sih Goliat itu ngomongnya hamba Saul, bukan bangsa Israel? Setelah aku cari tahu lebih lanjut dan mendalami materi Jesus My Identity ini, aku menemukan bahwa Goliat manggil bangsa Israel sebagai hamba Saul karena Goliat ini mau menghancurkan identitas umat Tuhan. Iblis juga paling suka untuk menghancurkan identitas dalam kehidupan kita. Iblis tuh tahu betapa penting identitas kita sebagai anak Allah. Maka dari itu, kita harus tahu. Karena ketika kita tahu identitas kita sebagai anak Allah, kita nggak akan takut untuk menghadapi masalah apapun, seberat apapun, badai sebesar apapun, karena kita tahu ada Tuhan Allah yang menyertai kita. Nah, ada satu hal lagi yang diserang dan mau dihancurkan oleh iblis dalam diri kita, yaitu otoritas. Kenapa sih? Karena ketika ada dua hal ini, yaitu identitas dan otoritas, kita tuh gak bakal takut dalam hal apapun, dalam badai sebesar apapun, karena kita tahu siapa kita dan dengan siapa kita berjalan. Ketika kita sadar bahwa identitas kita adalah anak Allah, kita tuh gak akan takut, karena kita tahu Tuhan Yesus bakal ada di sebelah kita, akan ada berjalan bersama kita. Dan ketika kita juga tahu bahwa otoritas kita adalah firman Allah, kita juga gak akan takut akan menghadapi apapun. Karena kita tahu, bukan kita yang akan memenangkan peperangan, tapi Tuhan yang akan memenangkan peperangan untuk kita. Nah, dunia juga mendefinisikan kita lewat kegagalan, masa lalu, dan pendapat orang. Tapi Tuhan mendefinisikan kita lewat kasih dan karya salibnya. Tuhan bilang bahwa kita dipilih, kita akan ditebus dosanya, kita dijadikan anak-anak Allah, dan kita juga dipilih untuk mewarisi janji-janjinya. Di sini aku akan menjelaskan perbedaan dari identitas dunia versus identitas dalam Yesus. Dunia bilang, kamu dinilai berdasarkan prestasi. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu dinilai berdasarkan karya salib. Dunia bilang, kamu siapa tergantung apa yang kamu punya. Tapi Yesus bilang, kamu berharga tanpa punya apa-apa. Maka dari itu, penting banget untuk kita, apalagi kita sebagai remaja, untuk mengetahui apa identitas kita dan apa otoritas kita. Tapi masih banyak pertanyaan dari remaja kayak gini. Terus kalau aku udah tahu aku sebagai anak Allah identitasnya, terus aku juga udah tahu nih otoritas dalam firman Tuhan, terus apa yang harus aku lakuin? Nah, maka dari itu aku mempunyai 4 poin yang bisa menjawab pertanyaan ini, yang aku singkat sebagai RISE atau bangkit karena kita berjalan bersama Tuhan. Dan RISE ini tuh bukan sekedar artinya bangkit, tapi seperti yang tadi aku udah bilang, ini adalah sebuah singkatan. Nah, singkatan apa sih? Nah, R adalah reject the lies atau tolak kebohongan. Kita tuh harus menolak semua label palsu yang dipasangkan oleh dunia. Terus yang kedua adalah immerse in the word atau tenggelam dalam firman. Kita harus dan bisa untuk
memperbolehkan firman Tuhan membentuk cara kita melihat diri kita sendiri. Terus ada S, yaitu stand out atau hidup berbeda. Bukan ikut arus, tapi berani tampil beda karena kita itu anak Allah. Dan yang terakhir itu E, yaitu exercise your authority atau pakai otoritas. Kita harus berdoa menggunakan iman dan anugerah yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Nah, selanjutnya untuk menutup sharing aku pada hari ini, aku akan menyampaikan sedikit cerita yang mungkin relate dengan kehidupan kita sebagai remaja dan akan menyadarkan kita. Nah, aku akan menceritakan seorang wanita, dia ini remaja dan pada suatu hari dia mencoba filter saat dia selfie untuk pertama kalinya. Saat dia ngeliat dirinya waktu pakai filter, dia ngerasa dia cantik banget. Wajahnya putih, hidungnya mancung, bibirnya rapi, pokoknya perfect deh semuanya. Dia coba buat ngelepas filternya sebentar, tapi dia ngerasa, ih kok muka aku jelek ya, kayak kurang gitu deh, ini beneran aku nih. Sejak saat itu, dia selalu menggunakan filter pada saat selfie. Sampai akhirnya dia sadar, dia nih mulai minder sama apa yang dia punya. Mukanya tuh kayak gimana, dia tuh mulai minder karena udah keseringan pakai filter. Nah, filter yang harusnya tuh cuma dipakai sekitar 10 detikan lah ya, sekarang malah berubah menjadi identitas baru yang dia rasa dia harus nunjukin itu setiap hari. Biar dia kelihatan sempurna, dia terlihat kuat, dia diterima orang lain. Pokoknya dia bisa berhasil melewati apapun. Dan ya itu realitanya yang terjadi sekarang. Remaja mungkin suka memakai identitas filter, sampai-sampai kita lupa siapa diri kita yang tanpa filter. Bahkan kita mulai percaya bahwa diri kita yang tanpa filter itu gak cukup. Yesus datang ke dunia itu bukan untuk memberikan filter yang baru, dan bukan untuk membuat kita pura-pura sempurna. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan bahwa kita sebenarnya itu gimana. Kita bisa berharga tanpa pakai filter. Dia ngomong, aku gak ngelihat kamu lewat penampilan kamu. Kamu itu anak Allah. Dan ketika kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, maka kita udah gak butuh semua filter, identitas filter, semuanya itu. Karena kita udah tahu kalau kita udah layak dicintai karena kita adalah anak-anak Allah. Dan mungkin segitu aja materi yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Tapi sebelum itu, aku akan menutup sharing aku pada hari ini dengan sebuah kata-kata, yaitu my identity is defined by Jesus alone, and His authority is the power I stand on. Unshakable, unchangeable, unstoppable. The world may label me, but only Jesus defines me, and His definition cannot be deleted, edit, or replaced. Sekian dari saya, terima kasih. Tapi sebelum itu, kita harus menutup sharing ini dengan berdoa. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyampaikan isi hatimu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan agar firman ini dapat menyadarkan kami betapa pentingnya kami mengetahui identitas kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, dan otoritas kami dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.